Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rasa syukur, nikmat, kesehatan dan keimanan. Yang kedua, salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku sekalian, menjadi muslimah adalah suatu kewajiban kita sebagai perempuan muslim yang baik dan taat. Mungkin menjadi seorang muslimah di sebagian orang itu susah dan berat, tetapi di sebagian orang juga menjadi seorang muslimah itu adalah suatu yang menyenangkan dan kebanggaan. Kenapa sih bisa menjadi suatu yang menyenangkan dan suatu kebanggaan, dan juga kenapa bisa menjadi suatu yang susah, sulit dan berat? Mungkin jika teman-teman menjadi muslimah itu berat dan susah tantangannya, jika niat kalian itu salah, bukan niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalian itu ingin menjadi muslimah, tetapi kalian berniat hanya karena kalian sedang suka seseorang ataupun ingin dipuji. Tetapi jika kita jalani dengan niat yang baik atau niat karena Allah, terus jalani dengan ikhlas dan berlapang dada, mungkin semua akan terasa mudah. Kenapa sih kita harus menjadi muslimah? Menjadi muslimah itu adalah suatu perintah dari Allah kepada perempuan, ada pada dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Pada surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Hendaklah mereka menjulurkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau ayah anak laki-laki mereka atau putra-putra suami mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau anak laki-laki saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita atau anak laki-laki yang belum paham tentang aurat wanita. Janganlah pula mereka menghentakkan kakimu agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kau semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan pada surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Apa sih manfaatnya dari kita harus menjadi seorang muslimah? Manfaatnya itu banyak sekali ya. Di antaranya yang tadi saya ucapkan arti dari surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu yang pertama di surat Al-Ahzab ada yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi untuk tanda pengenal sebagai perempuan, sebagai muslimah, jadi memakai kerudung. Dan yang kedua, karena itu mereka tidak diganggu. Dan mungkin ketika kita memakai baju yang menutup aurat dan memakai hijab, itu akan membuat kita tidak diganggu oleh para laki yang tidak bertanggung jawab ataupun yang sedang memabuk. Terus sekarang juga kan banyak eksperimen yang membandingkan dua orang perempuan yang
pertama tidak menutup aurat dengan baik, yang kedua menutup aurat dengan baik. Nah, yang menutup aurat itu lebih dihormati dan tidak diganggu oleh para laki, sedangkan yang tidak menutup aurat itu lebih diganggu, bahkan dilecehkan. Tetapi sekarang banyak juga perempuan di luar sana yang tidak menutup aurat itu dilecehkan oleh lelaki atau para pria yang tidak bertanggung jawab karena mereka mabuk ataupun memakai obat-obatan atau sebagainya. Tapi bukan hanya yang tidak menutup aurat saja yang dilecehkan, tetapi orang yang menutup aurat juga terkadang dilecehkan oleh mereka. Di sini kita seharusnya sadar bahwa yang salah juga bisa jadi yang salah juga bukan hanya si lelakinya, tetapi bisa juga yang salah lelakinya, tapi bisa juga si perempuannya juga salah karena mereka tidak menutup aurat dengan baik. Jadi kan sekarang banyak perempuan yang memakai hijabnya itu dikesampirkan atau dikepinggirkan, jadi memperlihatkan dada mereka. Terus kalau gitu gimana sih caranya agar kita menjadi muslimah yang kuat, baik dan taat? Yang pasti kita harus meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatan buruk kita dan berhijrahlah. Berhijrah di sini bukan berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi berhijrah dari perbuatan yang jelek ke perbuatan yang baik. Tapi bisa diartikan juga seperti itu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain bisa dijadikan berpindah dari kita yang dulunya suka pacaran atau sejenis hal yang dilarang lainnya menjadi seorang yang muslimah yang baik dan taat. Lalu gimana sih awal mula untuk berhijrah? Apa sih awalnya harus berhijrah? Itu yang pertama pastinya awal mula untuk berhijrah yaitu niat, dengan niat yang baik, bukan niat yang karena kita ingin dipuji ataupun karena kita sedang suka seseorang. Tapi di sini kita harus ingat karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita harus adanya keinginan untuk berhijrah. Karena ketika kita niat berhijrah karena manusia, bisa jadi ketika ia pergi atau ia membuat kita merasa kecewa, itu akan sakit sekali. Apalagi jika karena ingin dipuji, ya itu jangan. Tapi niatkan semuanya karena Allah itu kekal dan abadi dan akan selalu ada bagi hamba-hambanya. Terus selanjutnya setelah niat, awal adalah kita harus mempercantik hati kita, karena hati kita itu mempengaruhi seluruh jasad atau tubuh kita. Ada dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang artinya Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Di sini ada beberapa tips untuk bisa atau agar cara kita bisa mempercantik hati. Yang pertama itu berzikir kepada Allah. Berzikir akan menenteramkan hati kita dan mencerahkan hati kita. Ketika kita sedang gundah gulana, segeralah mengingatnya, karena dengan mengingatnya hati kita akan tentram. Yang kedua itu bacalah Al-Quran. Selain berzikir, membaca Al-Quran juga akan menenteramkan hati kita. Dengan membaca, memahami artinya dan mengamalkannya, kita bisa tahu bahwa kekuasaan Allah itu besar dan sempurna. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Jauhi segala larangannya dan taatilah segala perintahnya. Seperti kalau jauhi larangannya, misalnya jangan mabuk-mabukan, terus jangan berpacaran, yang jangan makan daging babi, itu kan pastilah yang sekarang pacaran. Sekarang kan banyak yang menganggap pacaran itu sudah seperti hal yang biasa, padahal itu haram ya, nggak boleh. Kadang ada yang
bilang kalau di sosmed itu ada haram tetaplah haram. Terus yang keempat, jangan membiasakan bergantung kepada manusia. Cobalah kita semua untuk membiasakan bergantung kepada Allah. Serahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Boleh kita meminta bantuan kepada manusia atau bergantung sedikit kepada manusia, tapi jangan berlebih sedikit. Karena hakikatnya manusia itu sementara, atau makhluk yang lain itu sementara, sedangkan Allah itu kekal dan abadi. Yang kelima, memperbaiki ibadah. Salah satu memperbaiki ibadah itu salah satunya yang awalnya aja itu dengan memperbaiki sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Maka jika tiang itu runtuh atau roboh, maka rusaklah agamanya. Nah, selain memperbaiki hati, buatlah to-do list apa yang kamu ingin lakukan agar lebih gampang. Lakukanlah dari hal yang paling kecil atau yang paling sederhana, dan kalau bisa kita harus konsisten dalam hal yang kita kerjakan itu. Lalu cari teman yang baik. Teman yang baik yang kalau mau cari teman yang baik, bisa kalian cari di majelis-majelis gitu. Datang ke majelis ilmu atau ke pengajian. Terus stop lakukan hal yang tidak bermanfaat seperti menggibah ya. Itu hal yang tidak bermanfaat. Terus dan juga untuk menjadi muslimah itu tidak selalu terbatas untuk melakukan kegiatan apapun. Banyak muslimah di luar sana, mereka mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Misalnya seperti Khadijah binti Khuwailid yang berjuang bersama yang memperjuangkan hartanya untuk membangun agama Islam, yang banyak yang kita dengar gitu dari Khadijah binti Khuwailid. Yang terus Fatimah binti Muhammad, itu anak dari Nabi Muhammad SAW. Terus juga ada Aisyah itu periwayat hadis perempuan yang terbanyak kalau nggak salah itu. Terus ada juga Asma, dan masih banyak lagi para muslimah atau sahibiyah yang bisa kita jadikan role model di masa sekarang, dan bisa juga dijadikan role model untuk kita berhijrah. Ada quote yang saya dengar di Instagram yang menginspirasi saya, yang berkaitan dengan Putri Malu atau Mimosa Pudika, yaitu quote-nya, jadilah perempuan seperti Putri Malu, mereka atau Putri Malu akan kuncup apabila disentuh. Maka perempuan seharusnya punya rasa malu pada tempatnya. Putri Malu mempunyai duri yang tajam untuk mempertahankan dirinya. Maka seorang perempuan atau seorang muslimah seharusnya melindungi diri dengan menutup auratnya, dengan mempertahankan harga dirinya. Putri Malu mempunyai akar yang panjang, kuat, dan dalam. Maka seorang muslimah seharusnya punya keterikatan yang kuat dengan Allah. Putri Malu akan kuncup sendiri apabila menjelang senja. Maka seorang muslimah seharusnya dengan tepat menempatkan dirinya sesuai dengan perannya. Dan ada juga satu quote lagi dari buku yang saya baca yang berjudul Laut Tengah, karya Berliana Kembali pada Part Notes Pomsha, kurang lebih seperti ini. Wahai muslimah, lakukanlah segala sesuatu karena kecintaanmu kepada Allah Ta'ala. Lakukanlah karena kita tahu Allah menyukai itu, dan dengan perilaku baik tersebut surga akan mendekat pada kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena masih dalam tahap pembelajaran, dan juga kesalahan datang dari saya dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.